Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hadirin yang saya hormati kepada ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga dan mengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan ceramah yang berjudul Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah bertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Kita kembali ke arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti ridho, tajilada, mengikat, tahammala, bertahan, itamala, menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa itminaan, dalam ketenangan. Dan duna syaqwa, tanpa mengeluh. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan goda nafsu, dan menghadapi cobaan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, Qala la tasriba 'alaikum yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yang kedua, kita harus sabar melawan goda nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dari berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwa wa qalatu haytalak qala ma'adzallahi innahu rabbi asana mathwai innahu la yuflihudz dzalimun. Dan perempuan yang dia tinggalkan di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sungguh kesenangan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan dunia ini semuanya adalah cobaan. Sabar mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Bahkan urusan agama berdiri di atas sabar tersebut, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar menghadapi musibah yang menimpa. Dan orang-orang yang bersabar dialah orang yang beruntung karena telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun di antara janji Allah bagi orang mukmin yang bersabar, Allah akan memberikan ganjaran kepadanya tanpa terhitung. Dengan musibah tersebut, jika bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Dan dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, mereka akhirnya melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Maka dari itu, saya di sini mengajak Anda semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita terkait apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat menjadi lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan.
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.